Jangan lupa untuk subscribe videonya dan klik notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Halo guys, ketemu lagi di channel aku, Vanessa. Kali ini, seperti janjiku kemarin, aku akan update di bab 20.1, yaitu mencekam. Fiona naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan, belajar berjajar rapi dengan semua peserta wisuda dan foto bersama. Wajahnya terlihat begitu bahagia dan sangat puas ketika penghargaan sudah berada di tangannya. Edwin yang melihat langsung mengabadikan momen itu dengan handphonenya. Ketika Edwin ingin memotret seperti ada cahaya laser menuju ke dada Fiona, Edwin curiga, lalu melihat ke arah laser itu berasal. Tiba-tiba Edwin berlari menuju ke atas panggung. Aku tidak boleh kehilangan kalian berdua, kata Edwin dalam hatinya. Dar, suara tembakan tak terelakkan. Semua orang riuh untuk segera bubar dari tempat itu. Banyak orang berlarian ke sana kemari. Dina dan Gandhi berteriak mencari bantuan. Semua yang berada di ruangan itu panik. Tante Martha tiba-tiba pingsan. Mama Fiona menangis histeris melihat kejadian itu. Fiona meneteskan air matanya melihat Edwin bersimpuh di tubuhnya. Punggung kanannya penuh dengan darah. Tangan Fiona begitu gemetar. Tiba-tiba lampu di ballroom itu mati. Fiona merasakan ada jarum tertancap di bagian pundaknya. Ketika lampu itu menyala, Fiona menghilang. Edwin terkejut ketika dia terjatuh begitu saja dan melihat Fiona tidak ada di hadapannya. Tangan kanannya sudah mati rasa. Dia mencoba berdiri. Edwin, aku sudah menelpon polisi. Mereka akan segera menuju ke tempat ini. Aku akan membawamu ke rumah sakit, kata Gandhi memapahnya berdiri. Tidak, kita harus mencari Fiona. Aku gak apa-apa, ini hanya lenganku saja. Telepon Pak Juna, suruh dia secepatnya melacak keberadaan Fiona. Fiona membawa tas di dalam toganya dan handphonenya pasti ada di sana, kata Edwin menahan rasa sakitnya. Gandhi melakukan yang disuruh Edwin. Dina menenangkan pihak keluarga Edwin dan Fiona yang sangat terkejut. Fiona tersadar dari pingsannya, menyadari sudah berada di dalam mobil dengan tangan yang terikat. Fiona terkejut ketika di sebelahnya ada seseorang berpakaian serba hitam menyetir. Fiona semakin penasaran siapa sebenarnya orang itu. Kepalanya sangat pusing dan matanya terlihat begitu kabur. Berulang kali Fiona menggelengkan kepalanya sampai benar-benar tersadar. Sudah sadar Fiona, kata orang itu. Suaranya seperti pernah aku dengar. Fiona masih terus mengingat. Fiona melihat orang itu juga sedang hamil besar. Kemungkinan dia adalah seorang wanita. Batin Fiona. Kenapa melihatku seperti itu? Kata orang itu. Lepaskan aku. Kamu siapa? Kenapa kamu tega melakukan hal ini kepadaku? Kata Fiona meronta untuk melepaskan ikatannya. Orang itu membuka masker dan topi Fiona terkejut dan terbelalak. Lucy? Kamu sangat terkejut. Kamu heran kenapa aku juga hamil? Aku adalah orang yang mengirimkan surat ancaman itu. Lucy tersenyum sadis. Ini semua gara-gara kamu. Lucy menarik dan menjambak rambut Fiona sambil tertawa. Hentikan Lucy, hentikan. Apa yang kulakukan? Aku tidak pernah mengganggumu, kata Fiona merintih sambil merasakan sakit di setiap kulit kepalanya. Kamu mengambil Edwin dariku. Aku sudah menantikannya sejak lama dan menunggunya sembuh. Tapi kenapa kamu yang jadi istrinya? Terakhir kali dia mengabaikan aku, Fiona. Waktu di restoran bahkan dia tidak menjawab sama sekali ketika aku minta pertolongannya. Dia tidak menggubris pesanku ketika aku diperkosa. Hanya demi kamu. Aku muak. Sekarang kamu harus mati bersamaku, Fiona. Jika aku tidak bisa memiliki Edwin, maka kamu juga tidak akan pernah memilikinya. Lucy menambahkan kecepatan mobilnya. Kamu gila, Lucy. Jangan bunuh darah dagingmu sendiri. Tolong berhenti, jangan bunuh aku dan anakku. Fiona berteriak. Fiona kesulitan menggerakkan kakinya untuk menghentikan Lucy. Fiona terus meronta dan memaksakan tangannya terlepas dari ikatan itu. Ketika tangannya terluka, ikatan itu baru bisa terlepas.
Fiona membelokkan setir dan berebut dengan Lucy. Berulang kali Fiona terbentur karena didorong Lucy. Kepalanya sudah mengeluarkan banyak darah dan dari belakang terlihat polisi mengikuti mereka berdua, dan Edwin bersama dengan Gandhi juga sudah berada tepat di belakang mobil Lucy. Kejar-kejaran mobil tidak bisa dihindari lagi. Sial, umpat Lucy sambil terus menambahkan kecepatannya. Sampai akhirnya ada perempatan dan dari arah berlawanan ada truk bermuatan akan segera menghadang mereka. Fiona merebut setir dan membantingnya ke arah kiri. Mobil mereka meluncur jauh ke kiri, masih melaju dengan kecepatan tinggi, berulang kali menabrak pembatas jalan dan palang jalan yang sedang diperbaiki. Mobil itu masih terus tidak terkendali sampai akhirnya berhenti setelah mereka menabrak sebuah tiang listrik. Edwin yang tepat di belakangnya membanting setir ke kanan untuk menghindari truk itu. Melihat mobil Fiona mengalami kecelakaan, Gandhi memutar mobilnya untuk segera menuju ke lokasi karena mereka berada cukup jauh dari mobil Fiona. Di tengah perjalanan, sebelum sampai ke posisi tabrakan, terdengar suara ledakan. Boom! Dar. Oke, thank you yang udah dengerin, yang udah nonton, dan yang udah setia untuk nungguin video aku. Jangan lupa untuk nonton video selanjutnya di bab 20.2 di hari Minggu. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selalu kita tungguin. Oke, bye-bye.